Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saat ini dimanapun kita berada, mari kita sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, apa yang tak pernah kita lihat, tak pernah timbul di hati, tak pernah kita dengar, itu akan Tuhan sediakan buat saya dan saudaraku. Haleluya, sebab kita mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Oh. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, oh, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Jangan lagi minta apa yang tak pernah. Amin, amin. Dan tak pernah didengar telinga, oh, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah kuasa-Mu itu terus terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami akan terus memuji menyembah-Mu. Mari Engkau yang akan memberkati kami Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan ini menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit
kami Tuhan hari ini, sebab kami tahu Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu debat di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, amin. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya, Yesus. Engkau selalu menyertai, memberkatiku. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Tiada Allah seperti-Mu, tiada Allah seperti-Mu, yang selalu menyertai, selalu memberkatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ada banyak masalah, ada banyak tantangan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Tetapi biarlah Tuhan Yesus, Engkau terus memberikan kami kemampuan, Engkau terus memberikan kami kekuatan Tuhan. Engkau terus memberikan kami kepercayaan penuh kepadamu Tuhan. Sehingga Tuhan dengan adanya masalah kami boleh lewati dengan baik bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang besar bagi kami. Engkau Tuhan yang dahsyat bagi kami, yang sanggup memberkati, memulihkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat berjumpa di ibadah online LOB Ministry. Saya percaya bahwa kita ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Ya, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, saat ini mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, betapa kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami bisa ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Tiba saatnya kami mau diisi oleh kebenaran-Mu. Mari Engkau Tuhan yang berkuasa penuh melalui roh-Mu. Mari Engkau yang beracara Tuhan. Ambil alih pemberitaan kebenaran-Mu dari awal sampai selesai. Biar kehendak-Mu saja yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diisi oleh kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saya ambil di dalam Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. Sekali lagi Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16, firman Tuhan dikatakan di sana, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengiring gandum dalam tempat pemerasan anggur tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Ya, amin firman Tuhan. Demikian pembacaan kita saat ini untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara, kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini saya memberikan tema yaitu Tuhan pemegang kendali atas seluruh kehidupan semua orang di muka bumi ini. Kalau kita mau menyadari Bapak Ibu Saudara, kita bahwa kehidupan ini sesungguhnya semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan. Semuanya di dalam kuasanya Tuhan. Tidak ada yang bisa terjadi di dalam kehidupan saya dan saudaraku di luar sepengetahuan Tuhan, karena Tuhan yang memiliki segala-galanya di dalam kehidupan kita. Namun seringkali waktu kita ada di dalam masalah, kadangkala untuk berkata bahwa Tuhan itu pemegang kendali di dalam kehidupan saya dan saudaraku itu sudah sulit. Karena apa? Kadangkala kita lebih melihat kepada masalah daripada kita lihat kepada Tuhan. Nah, hari ini kita belajar kepada bangsa Israel bersama dengan Gideon, bagaimana mereka di dalam menghadapi keadaan saat itu. Bangsa Israel dikatakan di sini bahwa bangsa Israel telah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Saudara, mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami, kalau kita membaca di dalam perikop ini, bagaimana keadaan bangsa Israel selama 7 tahun itu benar-benar di dalam keadaan yang sangat tidak baik. Mereka penuh dengan ketakutan, mereka penuh dengan segala sesuatu yang mereka inginkan tidak bisa tercapai. Harta mereka habis, tanaman mereka habis, bahkan di situ dikatakan mereka melarat. Dan itu terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Karena bangsa Israel melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Mereka melakukan hal yang tidak
mereka tidak taat terhadap Tuhan, mereka tidak melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, sehingga mereka mengalami konsekuensi. Jadi di dalam ketaatan ada konsekuensi. Waktu kita mau taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan buka jalan di dalam kehidupan ini. Tetapi kita melihat waktu bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Mereka mengalami hal-hal yang luar biasa, keterpurukan yang luar biasa. Karena apa? Mereka tidak taat. Jadi dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, dibutuhkan ketaatan, dibutuhkan kehidupan yang mau mengikut apa yang Tuhan mau. Karena itu yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Nah, kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat walaupun mereka sudah melakukan kejahatan, mereka sudah melakukan penyembahan berhala, mereka sudah melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, mereka sudah tidak taat, tetapi Tuhan tetap sayang dengan bangsa Israel. Itulah Tuhan kita, penuh dengan kasih, penuh dengan sayang. Dia tidak melihat apapun yang terjadi bagi anak-anaknya, dia tetap sayang. Dan begitu pula dengan Tuhan terhadap saya dan saudaraku, bahwa apapun keadaan saudara dan saya, percayalah bahwa Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Amin. Jadi itu yang luar biasa. Itulah karakter Tuhan kita. Dia penuh dengan kasih. Nah, kita akan belajar beberapa hal dari pembacaan kita saat ini. Kita lihat di ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-12 dikatakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Yang pertama kita mau belajar dari pembacaan kita saat ini adalah Tuhan mau Gideon saat itu, bahkan bangsa Israel saat itu belajar mempercayai firman Tuhan sekalipun tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan. Nah, ini yang sulit, Bapak Ibu Saudara. Waktu segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, realitanya tidak seperti yang kita inginkan. Sulit untuk belajar untuk mempercayai Tuhan. Dan itu yang dialami oleh Gideon saat itu. Waktu mereka ada di dalam ketakutan, waktu Gideon ada di dalam penuh dengan ketakutan, karena dikatakan dia bersembunyi di pegunungan-pegunungan supaya bangsa Midian tidak melihat mereka, karena mereka penuh dengan ketakutan. Mereka di dalam himpitan, mereka di dalam keterpurukan, mereka di dalam ancaman. Apa yang mereka lakukan tidak ada yang bisa berhasil. Karena bangsa Midian mengacaukan semuanya. Tetapi saat mereka di dalam ketakutan, saat mereka di dalam keterpurukan, saat Gideon di dalam keadaan seperti itu, firman Tuhan datang kepada dia. Hai, Tuhan menyertai engkau yang pahlawan yang gagah berani. Sehingga apa jawaban Gideon? Tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin saya pahlawan gagah berani. Sementara kalau Tuhan di situ dikatakan sampai Gideon menjawab, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Seringkali ini juga terjadi di dalam kehidupan saya dan saudaraku. Waktu kita ada di dalam masalah, waktu kita ada di dalam tekanan, waktu kita ada di dalam situasi-situasi yang kenyataannya saat itu memang itu yang kita alami, maka sulit untuk kita mau belajar percaya terhadap janji Tuhan. Tetapi itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya dan saudaraku, bahwa itu yang diajarkan Tuhan kepada Gideon, baru belajar mempercayai firman Tuhan sekalipun tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan. Saat itu Gideon secara manusia tidak mungkin dia bisa jadi pahlawan gagah berani. Orang dia saja penakut. Tetapi dia mau diajar oleh Tuhan. Belajar percaya apa yang firman Tuhan katakan. Sekalipun kenyataan saat itu tidak sesuai dengan apa yang mungkin Tuhan firman-Nya. Tetapi itulah Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Dalam kehidupan ini, seringkali Tuhan mengajar kita untuk belajar percaya.
Karena kadang-kala kita mengatakan bahwa saya percaya Yesus itu luar biasa. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan saya dan saudaraku. Tetapi kenyataannya waktu kita ada di dalam situasi, waktu kita ada di dalam tekanan, waktu kita ada di dalam masalah, saat itu seringkali kepercayaan kita mulai pudar. Karena apa? Kita melihat kepada masalah yang terjadi saat itu tidak mungkin. Dan itu manusianya kita. Itu yang dialami oleh Gideon. Tidak mungkin Tuhan. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa kami semua ditimpa dengan keadaan ini? Ini juga sering terjadi dalam hidup kita. Waktu situasi yang sudah tidak terkendali kadangkala, kita berkata tidak mungkin. Apakah benar Tuhan menyertai saya? Apakah benar Tuhan ada bagi saya? Atau tidak? Tetapi sekali lagi, Tuhan mau mengajar Gideon untuk belajar percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin di dalam kehidupan ini. Arti kata percaya kalau di dalam kamus adalah sesuatu yang benar atau nyata, serta yakin bahwa sesuatu itu benar-benar terjadi walaupun kenyataannya belum terjadi. Itu kata percaya. Benar-benar percaya, benar-benar kita menyatakan bahwa itu akan terjadi walaupun belum terjadi. Karena Tuhan mau melihat sampai sejauh mana kepercayaan kita. Betul tidak kita mau belajar mempercayai Tuhan? Karena sekali lagi, kalau kita melihat kenyataan, seringkali terbalik, bertolak belakang dengan firman Tuhan. Tetapi Tuhan mau mengajar kita untuk belajar percaya kepada firman-Nya. Karena kita tahu firman Tuhan ya dan amin di dalam kehidupan ini. Di dalam Roma 4 ayat 18 dikatakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, sesuai yang telah difirmankan oleh Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Kita tahu semua tentang cerita Abraham. Bagaimana firman Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupannya. Waktu Tuhan menyuruh dia untuk keluar dari Ur Kasdim dan pergi ke mana, dia belum tahu apa-apa. Tetapi dia diajar untuk percaya. Dia belajar untuk percaya kepada janji Tuhan, bahwa janji Tuhan terhadap dia bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar. Engkau akan menjadi bapa bagi semua, bagi banyak bangsa. Dan itu dibutuhkan kepercayaan. Karena apa? Berapa tahun baru bisa tergenapi hal itu? Di dalam proses menunggu itu butuh kepercayaan di sana. Kalau prosesnya hanya 1 hari, 2 hari, mungkin kan kita masih bisa bertahan. Tapi kalau puluhan tahun, katakan 25 tahun, 30 tahun baru tergenapi, apakah kita masih belajar untuk mempercayai firman Tuhan? Itu yang Tuhan mau. Mazmur 62 ayat 9 dikatakan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu, hai umatku. Ini firman Tuhan berkata kepada kita bahwa percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Karena apa? Di dalam kehidupan kita ini rentan dengan masalah, seringkali mengalami masalah-masalah yang tidak pernah, kadang-kadang kita tidak duga terjadi itu. Dan disitulah dibutuhkan untuk mempercayai Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan percaya kepada Tuhan setiap waktu. Bukan hanya waktu ada masalah, tetapi di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan, dikatakan setiap waktu. Artinya tanpa batas, tanpa dibatasi. Dikatakan bahwa percaya kepada Dia setiap waktu. Supaya waktu ada masalah, kita tetap yakin bahwa Tuhan adalah penolong bagi saya. Kita percaya bahwa Tuhan berserta dengan saya. Kita akan percaya, kita akan kuat bahwa pasti saya akan bisa melewati masalah ini. Yang berikutnya dikatakan, Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan Dia akan bertindak. Waktu kita mempercayai Tuhan sepenuhnya, waktu kita mempercayai firman Tuhan sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup bekerja di dalam kehidupan saya untuk mendatangkan kebaikan, maka apa dikatakan? Ia akan bertindak.
dia sepenuhnya, waktu kita menyadari bahwa hanya benar-benar hanya percaya kepada dia saja, kita memiliki jalan keluar. Maka apa dikatakan? Tuhan akan bertindak. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kata percaya memang gampang, susah, hanya satu kata percaya. Tapi itu cukup dalam, cukup besar maknanya di dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak gampang. Kalau semuanya baik, semuanya aman untuk berkata percaya kepada Tuhan, itu gampang. Tetapi waktu situasi tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai yang kita inginkan, maka apakah kita masih berkata di sana, saya tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan Yesus pemegang kendali dalam hidup ini. Maka itu yang akan membuat Tuhan untuk bertindak dalam hidup ini. Bahkan di dalam Markus 9 ayat 23 dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi tidak ada yang mustahil di saat kita belajar mempercayai apa yang Tuhan katakan dalam hidup ini, sekalipun kenyataannya bagi orang lain mungkin itu kita tidak bisa melakukan itu. Mustahil kalau kita bisa melakukan itu. Tapi kalau Tuhan berpihak, Tuhan menyertai, maka tidak ada yang mustahil. Kita melihat Gideon, dia adalah seorang penakut, dia adalah seorang yang tidak ada apa-apanya. Musa adalah seorang yang gagap, tapi bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa memimpin bangsa Israel. Karena apa? Tuhan menyertai dan dia percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seringkali terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita tidak ada apa-apanya. Saya tidak mampu. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini, percayalah apapun keadaan saudara, engkau adalah dan saya dikatakan Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan gagah berani. Amin. Saudara dan saya adalah pahlawan gagah berani. Artinya bahwa kita adalah pahlawan-pahlawan yang sanggup menaklukkan setiap musuh, yang sanggup menaklukkan setiap masalah, yang sanggup menaklukkan segala apapun yang terjadi di dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan menyertai saya dan saudaraku. Itu yang dialami oleh Gideon. Secara manusia dikatakan di sana dia adalah orang penakut. Yang kedua, dia adalah dari kaum yang paling terkecil, yang tidak dianggap, yang tidak mungkin bisa melakukan apa-apa di hadapan Tuhan. Tapi sekali lagi, waktu kita belajar mempercayai apa yang Tuhan katakan dalam hidup ini, maka tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil dalam kehidupan ini. Itu yang Tuhan letakkan dalam hidup ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apapun masalah saudara dan saya hari ini, apapun yang kita hadapi, mungkin kelihatannya tidak ada pertolongan, mungkin kelihatannya akan bisa kita keluar dari hari ini. Tapi mulai hari ini belajar mempercayai Dia, belajar mengimani setiap kebenaran yang kita pegang, maka itu yang akan terjadi. Karena firman Tuhan, apa yang kita percaya itu yang akan terjadi. Kalau kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan itu, maka itu yang akan terjadi. Tapi kalau kita percaya bahwa saya tidak mampu, maka itu juga yang akan terjadi sesuai kepercayaan kita. Kalau kita percaya kepada dukun bahwa dia sanggup melakukannya, itu yang terjadi. Itu Bapak Ibu Saudara, mari belajar percaya kepada Tuhan. Yang kedua yang kita mau belajar dari pembacaan firman Tuhan di sini adalah di ayat yang di pasal 7 ayatnya yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Yang kedua yang Tuhan mau belajar, yang kita mau belajar, bahkan Gideon bersama dengan bangsa Israel saat itu adalah belajar mengandalkan dan mengandalkan Tuhan
dan menaruh harap hanya pada Tuhan. Nah, di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Di ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau kita melihat pembacaan kita hari ini, dikata bagaimana Gideon, bagaimana Tuhan berfirman kepada Gideon waktu mau melawan bangsa Midian. Itu secara matematika, secara logika kita tidak masuk akal. Karena jumlah bangsa Midian adalah 135.000. Sementara jumlah orang bangsa Israel saat itu yang akan maju berperang, yang akan maju melawan bangsa Midian adalah cuma 32.000. Dan waktu Gideon sampai kepada Tuhan membawa orang-orang itu, Tuhan berkata terlalu banyak. Padahal kalau secara kasat mata, sedangkan 32.000 saja tidak sebanding dengan 135. Tidak akan mungkin mengalami kemenangan. Tetapi di sini Tuhan mengajar kita, mengajar Gideon untuk belajar mengandalkan Tuhan. Karena bagi Tuhan, banyaknya orang, banyaknya sesuatu itu tidak menjamin kemenangan. Seringkali kita manusia, kalau kita melihat hal yang banyak, kalau 10 banding 10 ya pasti bisa. Tapi kalau 1 banding 10 tidak mungkin. Itu secara logika, karena selalu kita melihat jumlahnya. Tapi terbalik, bagi Tuhan, Tuhan tidak melihat seberapa besar, seberapa kapasitas kita, seberapa banyak orang yang akan melawan, tetapi dia mau melihat bagaimana kita benar-benar mengandalkan Tuhan saat itu. Nah, ini yang Tuhan mau, bagaimana Gideon bersama dengan bangsa Israel benar-benar mengandalkan Tuhan, sehingga waktu datang prajurit, waktu datang orang-orang bersama dengan Gideon, Tuhan berkata terlalu banyak. Jangan-jangan nanti kalau mereka menang, nanti dia bilang karena saya, karena kekuatan saya. Nah, ini yang sering kali terjadi di dalam kehidupan saya dan saudaraku. Kalau kita tidak menyadari untuk terus mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup ini, maka waktu kita mengalami suatu keberhasilan, waktu kita mengalami sesuatu kesuksesan, kadangkala kita lupa untuk benar-benar mengandalkan Tuhan, sehingga kita mulai berkata, semua karena saya. Oh, siapa dulu saya? Karena kami kan banyak koneksi, kami kan banyak orang-orang yang di belakang kami, banyak ini. Seolah-olah semua karena kita, tetapi tidak menyadari bahwa semua karena Tuhan. Waktu kita mau menyadari bahwa waktu kita mau belajar untuk terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, di dalam segala aspek kehidupan kita, maka mau apapun, sebesar masalah apapun yang kita alami, dan waktu kita berkemenangan maupun hal yang kecil, kita akan selalu berkata semua karena Tuhan memampukan saya dan saudaraku untuk mengalami hal itu. Dan itu yang Tuhan tidak mau. Sehingga kalau kita melihat di dalam pembacaan kita, waktu datang 32.000, Tuhan berkata pulangkan. Akhirnya dipulangkan 10.000. Jadi sisa 22.000. Setelah itu pun belum. Tuhan lagi berkata, kasih tahu lagi, itu masih terlalu banyak. Kasih tahu, siapa yang penakut, siapa yang gentar, silakan kembali. Artinya bahwa Tuhan mau benar-benar orang yang mau bekerja sama dengan dia adalah orang yang benar-benar mengandalkan dia, orang yang benar-benar menaruh harapnya bahwa hanya dengan Tuhan saja kami sanggup melakukan hal ini. Sehingga apa yang dilakukan oleh Tuhan, dari 32.000 dikembalikan 10.000. Setelah itu dikembalikan lagi, masih disuruh lagi pulang, sampai yang tersisa adalah 300 orang. Bayangin Bapak Ibu Saudara, 300 orang melawan 135.000. Secara logika, secara matematika, secara kenyataan, secara manusianya kita itu tidak akan mungkin bisa menang. Tapi
kalau kita melihat di dalam pembacaan ini, bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel, bagaimana Tuhan menyertai Gideon bersama dengan bangsa Israel waktu mereka benar-benar mengandalkan, belajar menaruh harap, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Maka apa yang terjadi? Mereka mengalami kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan. Saudara, dan waktu mereka maju berperang pun, mereka tidak diperlengkapi dengan pistol, dengan senjata. Tetapi apa di situ? Mereka hanya membawa sangkakala, obor, dan apalagi itu yang satunya buyung. Secara manusia kita tidak mungkin ada orang pergi berperang hanya bawa sangkakala, hanya bawa buyung, hanya bawa obor. Tapi itulah cara Tuhan supaya orang bisa melihat bahwa hanya Tuhan saja sumber kekuatan, sumber kemenangan bagi semua orang di saat kita mau mengandalkan Dia. Tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan ini. Itu Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita hari ini, betapa luar biasa Tuhan di dalam kehidupan ini. Orang maju berperang bukan hanya tidak membawa pedang, tidak membawa senjata, tetapi hanya membawa sangkakala, buyung kosong, dan sulung. Mereka bisa mengalami kemenangan. Itu karena apa? Orang-orang ini belajar mengandalkan Tuhan. Kalau kita melihat pembacaan ini, mereka mengikuti apa yang Gideon lakukan. Mereka mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada Gideon, dan Gideon memerintahkan kepada bangsa Israel. Dan itulah yang membawa mereka mengalami kemenangan. Dan waktu mereka sampai ke tempat orang Midian, bukan mereka yang berperang, tetapi Tuhan yang membuat orang-orang saling berperang satu dengan yang lain. Luar biasa. Itu Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita saat ini, mari belajar kita mengandalkan Tuhan. Nah, waktu kita mengandalkan Tuhan, maka sekeliling kita melihat bahwa betapa luar biasa Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus. Karena apa? Secara manusia, secara logika itu tidak mungkin. Tapi itulah ajaib Tuhan kita. Yang berikut adalah yang Tuhan mau ajar bagi saya dan saudara, bahkan bagi bangsa Israel, adalah mereka untuk tetap rendah hati. Kita belajar melihat di dalam pembacaan kita hari ini, bagaimana prajurit yang 300 orang itu, waktu dia datang mengambil air, tidak langsung mulut ke air, tetapi pakai tangannya dan membawa ke mulutnya. Artinya bahwa ada kerendahan hati. Untuk kita bisa berpartner dengan Tuhan, harus ada kerendahan hati. Karena orang yang punya kerendahan hati, pasti dia akan mau diajar. Orang yang punya kerendahan hati, mau melakukan apa saja yang bosnya katakan. Orang yang memiliki kerendahan hati tidak akan melakukan persungutan. Orang yang memiliki kerendahan hati akan selalu mempercayai kepada orang yang di atasnya, selalu akan mengandalkan orang yang di atasnya. Itu Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini kita butuh kerendahan hati. Di dalam pergaulan, di dalam segala aspek kehidupan kita, salah satu yang kita butuhkan di sana adalah kerendahan hati. Karena sering kali keegoisan yang paling menonjol di dalam kehidupan kita. Kita mau dihormati, kita mau orang membanggakan kita, kita mau supaya nama kita yang top. Tetapi bagi Tuhan, Dia mau, sekalipun Dia datang ke dunia ini, tetapi Dia tidak pernah memaksa orang untuk mengikut Dia. Tapi Dia selalu memberikan pilihan. Siapa yang mempercayai aku, mari kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Dia selalu memberikan pilihan dalam hidup saya dan saudara. Ini kebenaran firman Tuhan pada saat ini, bahwa mari kita belajar apapun yang terjadi dalam hidup ini. Belajarlah mempercayai firman Tuhan sekalipun tidak sesuai dengan kenyataan atau realita.
Yang kedua, belajar mengandalkan Tuhan dan menaruh harap hanya pada Tuhan saja. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, maka pasti berkemenangan. Kalau bangsa Israel bersama dengan Gideon bisa mengalami kemenangan dengan kuasa yang sama, dia pun akan menyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran-Mu pada saat ini yang telah mengajar kami, untuk kami benar-benar untuk terus mempercayai Tuhan di dalam keadaan kami, di dalam segala situasi apapun. Ajar kami untuk mempercayai Tuhan. Bahkan yang berikutnya adalah Tuhan mengajar kami untuk mengandalkan Engkau sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan pada saat ini yang telah mengajar kami. Ampuni kami, maafkan kami Tuhan kalau seringkali mungkin sampai hari ini seringkali kami tidak mempercayai Engkau sepenuhnya. Seringkali kami tidak mengandalkan Engkau sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Tapi saat ini Engkau mengajar kami untuk berbalik, sungguh-sungguh mempercayai Engkau di dalam segala apapun. Terima kasih, berkati bangsa kami, biarlah bangsa ini juga terus dipulihkan, biarlah bangsa kami bisa mengenal Engkau secara pribadi, bahkan kota kami Engkau juga terus memberkati, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Apapun masalah kami Tuhan, biarlah Tuhan yang terus campur tangan atas semuanya, sehingga kami akan menjadi orang-orang yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi-Mu pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.